Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, di mana Allah Tuhan kita zat yang maha berkehendak, zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, pada saat ini telah memperhatikan kita, telah melayani kita dengan bermacam-macam rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dibantu Allah, ditolong oleh Allah untuk melaksanakan tugas yang paling mulia, titah perintah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat maghrib berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, dan seluruh rangkaiannya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita melakukan niat i'tikaf, memperbaharui niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Dan kemudian kita luruskan niat kita untuk menjunjung perintah Allah dalam rangka pengajian yang diwajibkan oleh agama, yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala. Jadi kubur beliau ini di Thailand, kubur Syekh Abdus Samad orang Palembang, kawannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kayak Syekh Abdurrahman Al-Jawi dan Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Itu 4 serangkai. Syekh Abdus Samad berkata, Faslun fi adabis siyam. Ini suatu pasal pada menyatakan adab atau tata krama terhadap puasa. Adab, akhlak, tata krama terhadap perintah puasa. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Jadi niatnya awal tenggelam matahari sampai waktu imsak. Jadi 11 jam. Tidak ada waktu niat yang terpanjang selain daripada ibadah puasa. Karena puasa ini rukunnya cuma 2. Rukun puasa itu cuma 2, berbeda dengan rukun sembahyang 13, rukun haji 6, rukun zakat itu 3. Rukun puasa pertama niat, kedua menahan. Jadi menahan semua pembatal-pembatal puasa. Kedua-duanya itu di hati. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam. Imam Syafi'i tidak sah berniat sebulanan. Jadi berniat sebulanan itu mazhab Imam Malik.
Jadi Imam Syafi'i boleh bertaklid kepada Imam Malik untuk menjaga kalau-kalau kelupaan niat di malam-malam berikutnya. Jadi di situ niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan kulliha sebulanan. Di malam pertama berniat sebulanan bertaklid kepada Imam Malik. Dan seandainya di malam berikutnya kita kelupaan niat, kita sudah berpasang niat sebulanan. Tapi kada boleh untuk tidak berniat tiap malam. Jadi pada tiap-tiap malam seperti dikatanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardhu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itulah niatnya. Jadi niatnya di hati, niatnya di hati. Ini lapas niat. Nawaitu shauma ghadin itu lapas niat, bukan niat. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima padahal disengaja. Jadi makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang beradat. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang beradat, mulut, hidung, telinga, kemaluan, pantat. Itulah lubang yang beradat. Memasukkan sesuatu, yang namanya sesuatu itu benda. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang yang beradat, itu batal. Dan jima, ini kalau jima di siang hari kita kifarat jima. Di samping kita mengqadha puasanya, kemudian bayar kifarat 2 bulan puasa berturut-turut. Jadi makan, minum, jima itu pembatal puasa. Dan semuanya tadi batal dengan sengaja. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, jima dengan sengaja. Kalau tanpa sengaja kada batal. Jadi ada orang yang kawin, nah laki ini kada pernah puasa sebelum kawin. Lalu kenapa inya mahir kada puasa, siang makan? Ujian nambini kita berjanji lah apabila kita kada puasa kita sarak. Ujian nambini apabila kita kada puasa kita sarak. Nah kemudian kenapa laki ini siang makan? Kelihatan nambini. Nah ujian nambini kita tadi berjanji bertaklik apabila salah satu tidak puasa kita sarak. Nah jadi laki ini nangaran kada besang haja lah.
buka ke sebelah rumah, batakun lawan orang papakihan di sebelah rumah. Guru ulun melaksanakan taklik lawan bini apabila ulun kada puasa, kita sarak padahal ulun makan. Ulun kada besang haja guru hadang lu uja guru mencari kitab Sabilal Muhtadin, dibukakan oleh gurunya, barang siapa makan dan minum dan jima tanpa sengaja maka tidak batal puasanya. Buka ke rumah, kada batal menyai, kada batal. Uja guru di sebelah kada batal. Mudahan isok lupa pulang. Mudahan isok kada ingat. Nah, jadi makan minum bila tidak sengaja tidak batal, biar sapiring, biar 2 piring. Karena itu Allah memberi makannya. Demikian lagi batal puasa dengan sebab menyengaja mengeluarkan mani. Jadi bagaimanapun caranya mengeluarkan mani lah, itu batal. Dan dengan sebab mencium istrinya, bercium siang Ramadan lalu keluar maninya, batal. Jadi bilanya bersentuh dengan perempuan, bila bersentuh dengan perempuan keluar mani, batal. Bila menyentuh bajunya kemudian keluar mani, kada batal. Nya kada bertemu kulit. Jadi bilanya hendak begegayaan non bini lah di siang hari, lapiki belapik, tapi menyetahu bahwa setiap kali bersentuh nang belapik keluar mani, batal. Jadi bila hendak mencium belapik kada batal. Jadi kalau nya kaki-kaki mencium umur 70-an lawan nenek bercium, kada makruh. Kakek lawan nenek nang umur 70-an bercium, kada makruh dan kada batal. Tapi kalau usia di bawah standar, nah, batal, makruh. Pertama makruh, yang kedua bila keluar mani batal. Atau gigi sebelah gigi bersangkuk, gigi sebelah gigi kada batal. Dengan syahwat lagi keluar mani, atau keluar mani sebab memegang istrinya dengan syahwat. Jadi menangkap bini langsung keluar mani, batal. Menangkap, memegang tanpa lapik. Jadi memegang tanpa lapik, kulit bertemu kulit, batal, keluar mani. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab menyengaja muntah.
Jadi menyengaja muntah di kucik-kucik, tenggorokannya dikucik-kucik, batal. Bersalahan jika berbuat yang demikian itu dengan lupanya. Nah, kalau lupa atau dengan tergagah, artinya tergagah ini dipaksa, dimuntahkan, kemudian dipaksa dikeluarkan, dipaksa makan, bila kada makan kubunuh, kada batal. Jadi kada batal apabila digagahi, maka yaitu tiada batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya dan bermain-main dengan istrinya begegeritikan, baju ciuman, batal. Nah, di bawah umur standar, makruh. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah. Jadi membuang darah berbakam itu makruh. Dan berlebih-lebih berkumur-kumur dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam hidung ketika mengambil air sembahyang. Jadi berkumur-kumur, berlebih-lebih airnya, tatalan air, memasukkan air ke hidung waktu berwudu, termasuk ke dalam makruh. Dan lagi makruh bagi orang yang puasa itu bersiwak. Jadi bersiwak, besugi, kemudian daripada gelincir matahari. Jadi bila hendak bersikat gigi itu habis bersahur. Kemudian di saat waktu sebelum tergelincir matahari itu makruh beudul, makruh berpasta gigi. Dan apabila sudah tergelincir matahari itu makruh bersikat gigi, bersiwak. Padahal rak'atan bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bila siwak. Jadi 2 rakaat bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu orang yang tidak puasa. Kenapa? Karena orang puasa ini mulutnya itu famusaim atyabu indallahi min rihil misik. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, di sisi malaikat daripada minyak harum kasturi. Nah, kemudian kita sikat, kita gisik, hilang harumnya. Jadi hilang harumnya. Orang biasanya menahan berbicara sampai setengah harianan, itu berbau mulutnya. Ini menahan makan, menahan minum, menahan berbicara, menahan dusta, menahan gibah, kemudian berbau mulutnya. Di sisi Allah lebih harum daripada minyak harum kasturi. Di bawahnya berdusta, di bawahnya gibah, di bawahnya bersikat gigi, hilang harumnya. Bermula sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu disunatkan.
Karena tidak ada ya orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama menghadapi pembukaan. Jadi menghadapi pembukaan, menghadapi takjil. Yang kedua, bertemu Allah di dalam surga. Jadi janji Allah, orang yang puasa itu akan bertemu Allah di dalam surga Rayyan untuk mengambil pahala ibadah puasanya. Nah, jadi di sini sunat menyegerakan, jangan berlambat-lambat. Karena tidak ada yang paling bahagia selain pada kita menyegerakan berbuka puasa. Dan mentakhirkan sahur, melambatkan sahur. Jadi jangan sahur jam 1 malam, tengah 2 hari puasanya. Jadi sahur itu yang paling afdal. 50 ayat Al-Quran kita baca lalu imsak. Itu yang sunat lah. Dan sunat bagi orang yang berpuasa bahwa berbuka dengan kurma. Dengan kurma, maka jika tiada kurma, maka itu dengan sesuatu yang manis. Jikalau tidak dapat yang demikian itu, maka sunat berbuka dengan air. Ini bukan sekadar kita berbuka dengan kurma, tapi itu di situ ada mengandung tauhid af'al. Kurma itu asalnya pahit, asalnya kembang, asalnya mentah. Siapa yang memanisakan? Allahu Akbar. Kemudian air putih zaman Adam sampai sekarang belum pernah puas air putih. Kalah dapat bingka kantang. Bingka kantang, wadai serikaya, hula-hula, itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu cepat basi, cepat jemu, cepat puas. Nah, di sini tiap-tiap yang manis yang tidak dimasak di api, buah-buahan. Dan sunat dibaca pada ketika berbuka itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu faghfirli. Jadi di sini doa ini doa setelah berbuka. Habis memakan kurma sebiji, minum air seteguk, lalu baca doa ini. Allahumma lakasumtu, ya Allah, bagi Engkau lah aku berpuasa. Jadi sumtu telah berpuasa, wa bika amantu, dan dengan Engkau aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan atas Engkau aku berserah diri, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizki Engkau aku berbuka, faghfirli, maka ampunilah dosaku. Dan sunat memandi janabat dahulu daripada terbit fajar. Malam halal, siang haram. Malam berkumpul bini halal, siang haram. Jadi apabila kita berkumpul bini malam, sunat menyegerakan mandi janabat sebelum waktu imsak. Dan lagi mengakali atas sembahyang tarawih, yaitu 20 rakaat. Nah, ini nih 20 rakaat. Jadi kadada
nang delapannya ini. Di buku-buku fikih itu tarawih itu paling sedikit 20 rakaat. Kemudian ada yang 36 rakaat. Ada yang 60 rakaat. 8 kareda. Dan pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Jadi tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakan memberi sedekah. Jadi sedekah di Ramadan, kemudian kita puasa Jumat dan mengilangi orang sakit. Apabila 3 macam ini bertemu di puasa hari Jumat, kemudian kita bersedekah di bulan puasa dan menjenguk orang sakit, pilih surganya di manakah hendak. Jadi bila tak kumpul nanti 3 ini puasa hari Jumat, kemudian kita bersedekah di hari itu dan menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit pada hari itu, di hari Jumat itu, pilih surganya di mana yang kamu kehendaki. Dan membaca Quran, tadarus dan zikir. Kata Imam Ghazali, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsira bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.